Kanker dan pola makan. Ini tuh topik yang gak ada habisnya untuk dibahas. Apakah benar bahwa pola makan itu mempengaruhi kanker? Lalu juga di bulan Ramadan ini untuk survivor yang berpuasa, apakah tubuh kita juga akan menjadi semakin kuat dengan kita berpuasa atau justru makin rentan? Banyak pertanyaan, banyak kebingungan. Nah, hari ini di Pink Story ke-13 kita akan bahas tuntas bersama dua narasumber. Sudah hadir di sini dokter spesialis gizi, Dr. Fiastuti Wicaksono, spesialis gizi klinik, dan juga ada sahabat kita Yuli Sahari, sudah remisi 3 tahun. Jadi nanti akan banyak dapat insight, mungkin malah menjadi pencerahan buat teman-teman apakah iya kita harus pikir ulang nih tentang pola makan yang kita pilih. Selamat datang Dr. Fias dan Yuli. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Ini mesti ganti-gantian kali ya? Ganti-gantian gimana ya? Boleh. Kita bebas ngobrol bebas. Bebas. Nanti mau ngobrol, kita pokoknya ini settingnya kita ngobrol aja buat teman-teman di luar sana untuk kita bahas topik hari ini yang nggak pernah habis, selalu ada aja kan dok? Iya, betul. Pola makan. Bukan cuman untuk pola makan teman-teman yang artinya sehat gitu ya, kondisinya normal, tapi juga buat kita apalagi kan dok, untuk para survivor dan teman-teman warrior juga itu selalu jadi topik yang menarik ya dok. Nah jadi aku mau nanya dulu ke Dr. Fias ya Yulia, dan ini kan pertanyaan kita selalu bersama. Mitos nih dok, mitos dan faktanya itu gimana sih? Apakah sebenarnya makanan itu bisa membuat kanker makin ganas? Atau justru sebaliknya, ini kan ada mitos seperti itu ya, menurut Dr. Fias gimana? Ya, jadi kalau menurut saya makanan betul memberi makan kepada kanker, tapi kan juga memberi makan kepada pasiennya. Dan pasien ini memang butuh makanan, apalagi kalau pasien ini sedang terapi. Sedang terapi itu butuh energinya cukup, butuh proteinnya cukup. Kita atur komposisi antara karbohidrat dan proteinnya. Tetapi syarat yang utama kalorinya tercukupi, proteinnya tercukupi. Karena kalau kita puasakan pasien ini, katakan makannya sangat sedikit gitu ya, sampai dia kurus kering supaya sel-sel kankernya juga nggak tumbuh. Tapi kan itu tidak memberikan efek positif, karena sebetulnya nutrisi ini bukan obat buat pasien kanker, tetapi support. Bagaimana pasien kanker ini menjalani terapi. Dia harus terapi. Mungkin dia harus persiapan operasi. Mungkin dia harus radiasi. Mungkin dia harus kemo. Bayangkan. Dia harus menjalankan berbagai terapi dengan energi yang kurang. Sehingga tidak optimal hasilnya. Karena itulah ada aturan, memang tidak berlebihan, tetapi cukupi energinya. Biasanya kita menganjurkan sekitar 30 kalori per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua yang penting, pada saat pasien menderita kanker sedang menjalani terapi, yang paling penting itu adalah proteinnya. Proteinnya harus lebih dari kebutuhan pada saat dia tidak sakit. Pada saat normal. Padahal kita lagi nggak enak-enaknya. Betul. Ya kan, Kadang-kadang itu pun sulit untuk dipenuhi. Orang normal itu butuh hanya kira-kira 1 gram per kilogram berat badan. Kalau beratnya 60 ya 60 gram per hari. Tapi pada pasien kanker itu sudah ada rekomendasinya. Dia butuh 1,2 sampai 1,5, bahkan bisa sampai 2 gram per kilogram badannya. Kilogram berat badannya. Oke, jadi berat badan saya 60 dikali 1,2 gitu kan dok? Minimal itu. Minimal untuk setiap protein, bukan? Setiap hari. Setiap macam proteinnya. Dibagi makanan kita berapa kali. Oke. Ya nanti baru setelah kita hitung jumlah
kalori, jumlah protein, baru kita tentukan proteinnya apa nih, hewanikah, nabatikah, kira-kira gitu. Iya. Apakah harus selalu lengkap ketiga-tiganya, protein, nabati, hewani? Kalau dari rekomendasi, terutama rekomendasi para expert, kalau kita baca tergantung settingnya. Setting. Kalau pasien ini kuratif sedang menjalani terapi atau setelah didiagnosis kanker, itu butuhnya 1,2 sampai 1,5 dan rekomendasinya 65% itu protein hewani, 35% itu protein nabati. Jadi kira-kira 2:1. Tujuannya apa? Karena kalau pasien sedang menjalani terapi itu dia beresiko makannya susah, ya kan? Mencukupi kebutuhan makan aja susah. Efeknya apa? Otot-ototnya habis. Nah, karena itulah protein itu dibutuhkan untuk supaya otot-otot pasien ini tetap terjaga sehingga imunitasnya pun menjadi baik. Dok, ini tuh menarik banget ya. Tadi 2:1 itu adalah protein hewani terhadap nabati. Jadi sebenarnya hewani itu lebih banyak. Ya. Dan hewani boleh kan, artinya daging, nggak hanya harus dari ikan. Nanti ada lagi pilihannya. Artinya kalau daging. Ini selama kita terapi nih dok, maksudnya lagi menjalankan terapi. Boleh. Gitu. Boleh. Kalau menjalankan terapi, kadang-kadang kan gini, nggak suka ikan, rasanya amis, ya kan? Atau takut makan daging dok malah. Iya betul, biasanya takut makan daging. Ya, kalau untuk kanker-kanker tertentu, karena gini, kalau kita lihat faktor risiko kanker itu yang paling banyak adalah lemak. Lemak yang di badan maupun lemak yang kita makan. Jadi kalau bisa memang kita menghindari lemaknya apapun itu, kecuali ikan. Ayam pun kita hindarin lemaknya, kulitnya jangan, daging merah nih apalagi lemaknya. Ini untuk kalau kanker, terutama kanker payudara ya, lemaknya tinggi. Tapi lemak di badan kita, lemak yang kita makan itu hampir merupakan faktor risiko semua jenis kanker. Iya. Itu kalau kita lihat ada ya yang dikeluarkan oleh World Cancer Organization yang 2018, itu kelihatan sekali lemak itu semua kanker tuh merah. Artinya dia faktor risiko yang sudah pasti. Jadi maksud saya memilih pertama kalori tercukupi, protein tercukupi. Kemudian mengapa kita memilih protein hewani 2, protein nabati 1 pada saat setting kuratif. Nanti kalau sudah setting pasca terapi, maintenance tentu berbeda. Jadi lihat settingnya nggak bisa disamaratakan. Faktor risiko makanan juga begitu. Kita mau mencegah, apa kita lagi sakit? Itu berbeda-beda. Jadi dokter setuju ya, karena kita tuh sering ngobrol sama teman-teman gitu ya, khususnya di Lahping, bahwa selama kita menjalankan terapi, apalagi kemoterapi, jangan diet, bener kan dok? Iya, betul. Makan sebanyak-banyaknya sebenarnya. Kalau makan secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang paling penting. Iya, ada hitungannya Mbak Muti. Ya. Jadi nggak boleh juga sebanyak-banyaknya. Ya, dok lagi nggak nafsu makan, jadi karena nggak nafsu makan sudah mending makan. Ternyata ya sebaiknya mulai diatur ya. Tadi itu menarik. Ada perhitungannya gitu. Iya. Thank you dok. Nah ini kan terus menarik ya. Jadi ini runtunannya nih dok. Sekarang kan juga kita jadi berpikir nih kemudian. Ini bicara di survivor ya dok. Kemudian ada yang setelah itu ingin mau mencoba pola makan yang lebih seimbang. Tapi kan banyak macamnya. Ada yang kemudian mencoba diet seimbang, ada yang kemudian mencoba vegetarian, ada yang kemudian mencoba bahkan plant based gitu. Di beberapa informasi yang kami dapatkan ini tendensinya lebih sehat, bisa membuat lebih sehat. Nah, itu gimana sih dok? Apalagi khususnya yang plant based ya. Apakah tercukupi nutrisinya untuk kita survivor untuk tujuan maintenance tadi dok? Ya, jadi kalau kita lihat gini, kebutuhan protein yang 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan
per hari itu harus dipenuhi dulu. Kemudian tergantung settingnya. Ini kan kalau sudah selesai terapi, mungkin ada yang berpikir, saya vegetarian saja atau saya plant based. Yang penting jumlah proteinnya cukup secara kuantitas, secara kualitas. Protein itu ada yang namanya asam amino esensial. Asam amino esensial itu harus dipenuhi karena ada setting pembuatan sintesis protein di dalam tubuh yang kita sebut all or none. Artinya apa? Kalau asam aminonya lengkap, jadi protein itu. Begitu asam amino satu aja nggak lengkap, nggak jadi proteinnya. Contoh hemoglobin. Hemoglobin itu kan sel darah merah. Pasien kanker nih, lagi kemo, lagi radiasi, HB-nya umumnya pada turun, ya kan, rendah. Artinya kan harus kita cukupi. Nah, hemoglobin yang harus dicukupi ini ada protein. Globin itu protein. Kalau kita hanya makan vegan, tidak makan hewani sama sekali, plant, atau vegetarian hanya makan apalah ikan, kan kalau vegetarian masih bisa tuh ya. Masalahnya asam amino esensial ini hanya ada di sebagian besar ada di protein hewani. Tidak tergantikan dengan nabati. Ada tapi tidak lengkap. Asam amino pada protein nabati adalah tidak lengkap atau kurang lengkap. Artinya kalau kita memilih mau makan mau vegan, mau plant based, itu protein nabatinya harus sangat bervariasi. Nggak bisa cuman tahu tempe, dua-dua kedelai. Nggak cukup karena tadi asam amino esensialnya yang dari kedelai itu tidak selengkap asam amino esensial yang katakan dari yang paling bagus apa? Putih telur. Jadi itulah masalahnya mengapa kok dianjurkan 2 bagian hewani, 1 bagian nabati. Karena tadi untuk mencukupi asam amino esensialnya sehingga protein itu sintesisnya tidak terganggu. Kalau terganggu HB-nya turun, albuminnya turun. Kan waktu terapi coba yang diperiksa kan itu kan hemoglobin, albumin. Karena kalau itu tidak terpenuhi, nggak jadi tuh si globin, nggak jadi tuh si albumin. Karena tadi asam aminonya tidak lengkap. Kalau hanya dari protein nabati. Jadi gimana kalau mau vegan atau mau plant? Harus macam-macam. Kedelai ada misalnya, jamur ada misalnya, terus kacang-kacangan yang tinggi protein juga harus ada. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Yul, kamu waktu pasca diagnosis mengalami kebingungan nggak? Kalau ini kan kita baru dapat nih, ternyata begini. Nah, waktu itu kan kita mungkin belum punya informasi selengkap itu ya. Yuli sempat ada kebingungan pola makan, terus tantangan terbesarnya apa tuh waktu baru selesai waktu treatment sebelum semua. aku terdiagnosa kanker itu kan aku pemakan segalanya, apapun aku makan. Nah setelah aku terdiagnosa kanker itu jadi agak takut gitu. Kayaknya nggak boleh makan ini deh. Banyak yang bilang kan, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Jadi ya aku hanya makan yang menurut dokter aku sampaikan kamu makan sehat, gizi yang cukup gitu. Tapi untuk saat itu makan daging itu aku nggak berani. Pas habis terdiagnosa kanker itu daging merah ya, terutama daging sapi itu stop, aku nggak berani. Sampai sekarang? Sampai sekarang sih udah berani dikit gitu. Momen apa yang bikin kamu paling susah waktu itu dalam mengubah pola makan? Apa tuh momennya? Momen paling sulit buat kamu dalam kan berubah nih pola makan kan? Ada inget nggak ada momen tertentu yang susahnya tuh di mana dalam mengubah pola makan kamu? Dari yang kamu segalanya kamu makan gitu? Ya itu susahnya waktu aku momen-momennya itu kalau pas makan siang ya. Karena kan aku di kantor itu kan selalu banyak teman tuh yang bawa ini bawa itu. Momennya itu kalau makan siang ya paling ikan, sayur, udah itu aja. Itu. Terus jadi berani makan daging?
Setelah aku digabung di Loving, nah setelah aku jadi survivor itu, aku banyak belajar kan dari Mamit, dari dokter Patsy gitu. Kalau misalnya boleh gak sih makan ini, boleh gak sih makan itu. Terus dokterku juga bilang, kamu udah istilahnya bukan sembuh ya, kamu sudah jadi survivor, apapun yang kamu mau boleh makan, asal kita tahu porsinya gitu. Jangan terlalu berlebihan. Ada istilah kalau di Loving itu tahu diri ya, Mbak Muti ya. Tahu diri gitu. Jadi kalau aku makan daging ya paling nggak banyak, paling sepotong gitu. Nah, ini kan menarik, kamu jadi udah merubah pola makan dari yang dulu terus sekarang bahkan pasca diagnosis juga bertransisi ya, dari yang nggak makan daging sama sekali sekarang kamu udah makan yang tahu diri tadi. Iya. Kamu merasakan nggak manfaatnya setelah pola makan kamu yang terbaru ini? Apa manfaatnya buat tubuh kamu? Merasakan sih. Apa? Jadi agak ke badan itu agak enak aja gitu. Enaknya tuh gimana coba? Jadi apa ya? Berenergi gitu, lebih gembira, lebih enak aja gitu ke badan aku gitu ya. Karena kan aku selalu terselip dari yang dulu nggak, sayur itu jarang-jarang lah gitu. Sekarang tuh sayur itu nomor 1 wajib gitu. Kalau misalnya siang nggak makan, kalau pagi kan aku selalu makan sayur. Siangnya boleh enggak dikit gitu. Iya, sama sih. Dulu aku juga gitu. Dulu tuh sayur, buah nice to have gitu kan, Dok. Kalau sekarang nggak terlalu utama gitu. Jadi kalau sekarang mau nggak mau udah makan sayur belum, udah makan buah belum hari ini. Jadi begitu ya kita ya. Sebetulnya sayur itu harusnya 3 kali sehari, Mbak. 3 kali. Iya, makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Buah itu sebagai snack. Jadi kalau kita mau bicara gimana sih makan sehat, ya kan? Kan dokter selalu bilang boleh makan apa aja ya. Kita mengukur. Kalau menurut saya troublemaker atau penyebab dari terjadinya katakanlah faktor risiko kanker itu lemaknya. Jadi kita makan apapun lemaknya jangan. Misalnya kita mau makan ayam, lemaknya apa sih yang ada di kulitnya? Nah itu lemaknya jangan, ya kan? Kemudian kita mau makan daging merah, sedikit boleh, tapi jangan pilih misalnya sirloin yang lemaknya malah buntut, ya kan, yang lemaknya banyak. Singkirin kita aja. Pilih kalau mau makan daging ya pilih daging yang tidak berlemak, misalnya khas dalam, kemudian tenderloin kalau lagi makan steak itu menurut saya bagus. Tetapi sebetulnya kalau kita mau bicara sumber protein terbaik itu apa? Putih telur. Putih telur itu luar biasa bagusnya. Karena apa? Asam aminonya paling lengkap dibandingin susu, bandingin daging, dia yang paling lengkap. Jadi kalau kita makan putih telur, oke. Sayangnya kuning telurnya kolesterolnya tinggi. Nah, kolesterol ini atau kuning telurnya sehari 1 aja. Tapi putih telurnya boleh lebih. Bikin sup pakai putih telur, pakai ayam atau ikan juga termasuk protein terbaik. Karena apa? Asam lemaknya atau lemaknya itu lemak bagus yang kita sering dengar ya, tapi ikan laut ya, bukan ikan air tawar nih ya. Ikan laut itu asam lemak omega 3-nya tinggi ya, dan omega 3 ini sifatnya apa? Anti-inflamasi. Kita tahu salah satu faktor risiko kanker itu adalah proses inflamasi yang berlebihan. Jadi kalau kita rutin kita makan misalnya 3 kali pagi ya, pastilah nasi tuh jangan banyak-banyak. Ya, tapi lauk kita harus makan. Mau 2 boleh, kuning telur 1 plus putih telur 1 misalnya. Jangan lupa sayurannya. Sayuran itu rutin, Mbak, harus 3 kali. Kalau mau sehat nih, sehat dalam arti kata pola makan sehat. Sayur 3 kali, pagi ada. Terus nanti siang boleh makan, mau nasi boleh, mau kentang boleh. Lauknya 2, ikan misalnya sama ayam, atau kalau mau ikan sama tahu, ikan sama tempe, ikan laut itu paling bagus. Karena tadi omega 3-nya bersifat antiinflamasi, sangat dibutuhkan oleh pasien kanker.
sayur itu juga penting karena zat-zat gizi di dalam sayur itu sangat baik untuk kanker lain, misalnya kanker kolorektal. Itu sayur itu nomor 1 paling penting ngejaga kesehatan usus. Dok, jadi yang tadi dokter sebutkan itu boleh dibilang adalah makanan-makanan wajib untuk teman-teman yang sedang menjalani kemoterapi, benar nggak sih dok? Boleh. Ya, kan? Tapi kalau kemoterapi kan gini, nggak nafsu makan, misalnya gitu ya, kan banyak begitu, bikin apalah rasanya berubah, rasa logam, kemudian kadang-kadang ada sariawan, ya makan aja susah. Nah, ini memang kita tidak harus seperti itu karena ada makanan-makanan lain yang bisa kita kombinasikan. Misalnya dia makan cuma bisa sedikit, proteinnya kurang kan? Kita kasih aja makanan tinggi protein, putih telur kalau dia bisa. Kalau dia nggak bisa, susu pengganti makan itu termasuk bisa kita gunakan, apalagi pada pasien-pasien yang nggak nafsu makan, benar-benar nggak bisa makan, itu banyak pasien yang nggak bisa makan itu, menurut saya banyak di radiasi kepala leher, wah nelen air aja susah, makan apalagi. Nah mungkin susu bisa tuh kita pakai, kira-kira seperti itu. Jadi memang kalau ditanya makanan sehat itu tadi ya, makan 3 kali, lengkap, sayurnya ada, snacknya apa? Buah. Jangan jadi lagi. Jadi buah tuh nggak bisa, bukan pengganti sayur ya. Jadi maksudnya buah atau sayur tuh nggak gitu beda. dok? Sangat berbeda. Serat yang ada di sayur dan buah fungsinya berbeda-beda. Serat yang ada di sayur itu fungsinya untuk kesehatan saluran cerna, membentuk feses, kita buang air jadi lancar, nggak konstipasi. Kalau buah itu ngejaga kadar glukosa darah, kadar lemak darah. Kan kalau kanker juga kalau bisa kadar glukosa darahnya nggak fluktuatif, nggak naik turun. Ya udah kita boleh makan buah. Tapi makan buah juga jangan salah. Ada tuh pertanyaan Mbak Muti, ada nggak yang kayaknya sehat tapi sebenarnya kita terperangkap di dalam, ya kan? Terperangkap di dalam sesuatu yang tidak sehat. Itu jebakan Batman itu dok. Iya, jebakan Batman. Jadi buah itu kan kadang-kadang gulanya tinggi. Buah-buah tertentu itu gulanya tinggi. Apalagi kalau buah itu kita jus, seratnya kita buang. Itu jebakan Batman karena gulanya tinggi. Padahal kan pasien kanker itu kalau bisa tidak makan gula yang tinggi. Kita kalau bisa makan buah, ya as it, buah dipotong-potong, dimakan. Maksimal di blender. Iya, supaya dapat seratnya. Pokoknya serat ini yang kita butuhkan. Gitu kira-kira sih. Jadi kalau kita mau makan sehat itu tadi 3 kali makan besar, 2 atau 3 kali snacking. Snackingnya apa? Buah. Iya. Makan besarnya lengkap. Ada nasi atau penggantinya, ada lauk, ya, boleh hewani dan nabati, ada sayur itu mutlak. Nggak boleh nggak makan sayur. Dok, soal daging ya, ini kan banyak juga yang masih menjadi pertanyaan, terutama bagaimana cara memproses si daging ini. Pertama nih ada sate kan yang itu dibakar, ada karsinogennya, terus yang diproses, itu gimana tuh dok menurut dokter Fias? Ya, jadi sebetulnya hubungan daging merah dengan berbagai jenis kanker itu kan beda-beda. Kalau untuk kanker payudara penyebab utamanya kan lemaknya, dan umumnya daging itu kan lemaknya cukup tinggi. Kan belum kalau kita makan jeroan ya kan, nah itu juga kan lemaknya sangat tinggi. Kalau misalnya dagingnya sendiri itu proses pemasakan daging itu penting, tapi memang lebih untuk kanker kolorektal. Jadi kalau daging itu dibakar atau ikan aja dibakar, jadi protein dan lemak yang langsung terpapar api itu akan berubah menjadi zat-zat yang bersifat karsinogenik. Jadi kalau kita mau makan protein, dalam hal ini daging, sebaiknya memang yang pemasakannya tidak langsung terpapar api, tidak pakai pengawet. Misalnya lah daging sosis, kemudian daging kornet itu kan pakai pengawet.
Nah itu bersifat karsinogenik. Atau kita makan sate, ya kan? Itu sate kan kalau di Bakar. kita itu kan bakarnya langsung. Iya. ke Tapi api. kalau ada sate yang dibakarnya di pan itu Ya masih beda, aman ya. efek Itu gimana tuh, karsinogeniknya berkurang karena kan dia Kayak si protein dan lemaknya itu tidak langsung terpapar api. Jadi memang efeknya bagus. Ikan pun kalau kita bakar langsung kena api itu juga nggak bagus. Oke. Ada juga steak yang dibakar kan, Iya. orang jual steak yang dibakar. Nggak usah sebut mereknya ya. Iya. Tapi itu kan ada. Iya. Jadi itu nggak bagus. Memang Iya. kita harus mikirnya bahwa dia tidak boleh langsung terpapar api. Misalnya kita mau makan apa? Ikan bakar. Boleh, tapi bungkus daun, bakarnya di teflon misalnya Iya, gitu. iya, Itu iya. akan jauh lebih baik. Terutama kalau yang berhubungan dengan proses-proses pemasakan ini, efek karsinogeniknya itu ke saluran pencernaan, usus, ya kan, kolorektal. Kalau untuk payudara kan memang lemaknya yang berlebihan karena kalau daging itu di dalam-dalam dagingnya pun banyak lemaknya. Kalau kita makan apa wagyu misalnya gitu, itu kan dagingnya semua penuh lemak gitu. Nah, lemaknya itu yang berbahaya. Jadi memang kalau bisa sih kita konsumsi daging itu tidak banyak. Ya mungkin 1 minggu 1 kali saja. Kemudian sisanya kita bisa makan telur, ikan, ayam. Ikan itu harusnya menjadi pilihan terbaik. Oke. Ikan laut. Ikan laut. Ikan laut, Betul, ikan laut. Iya. Oke dok, thank you banget pencerahannya jadi semakin terang. Jadi kita sekarang siasati sate boleh, tapi di pan. Di pan. Rasa tetap sama kok ya dok Di ya, sama teflon, enak. Ya. Ada yang bilang beda, tapi kalau mikir sehat harusnya sama. Pokoknya enak karena untuk sehat ya dok. Iya betul. Dok, ini ada terpikir ya dok, kan sekarang teknologi canggih, penemuan banyak, penelitian banyak, terutama untuk urusannya dengan vitamin untuk kesehatan, mineral gitu ya. Apakah kita sebagai survivor boleh nggak sih dok mendapatkan vitamin itu dari yang kapsul gitu ya? Seberapa aman, seberapa boleh gitu dok? Menurut dokter Fias gimana? Ya, jadi gini, kebutuhan vitamin dan mineral itu harus terpenuhi setiap hari. Iya. Dan vitamin itu tidak bisa dibentuk oleh tubuh, harus dapat dari luar. Nah, hanya Asupan jadi ya dok? asupan dari luar. Vitamin dari luar itu jangan langsung berpikir, oh harus suplemen, enggak. Bahan makanan juga banyak yang mengandung vitamin. Ya, misalnya apa? Vitamin A, beta karoten, itu kan didapat dari Wortel. sayur dan buah berwarna, wortel, ubi kuning, itu boleh kita konsumsi, kita cukupi. Kemudian vitamin C, ya kan? Dari vitamin C itu paling tinggi kalau di Indonesia dari jambu biji, bukan dari jeruk. Itu 4 kali lipatnya si jeruk tuh jambu biji. Jadi itu juga cukup bagus. Artinya vitamin dan mineral ini bisa kita cukupi dari bahan makanan. Ada angka kecukupan gizinya. Artinya apa angka kecukupan gizi ini? Adalah angka yang menentukan bahwa vitamin dan mineral itu harus rutin kita konsumsi setiap hari. Bayangkan. Nah, tapi kan gini, tadi makanya saya bilang, Mbak, makan sayur itu nggak bisa cuman sekali, 3 kali sekali, tiap kali kita makan pagi, siang dan malam. Makan buah boleh 2 dan 3 kali. Tujuannya apa? Salah satunya juga supaya vitamin dan vitamin-vitamin yang ada di sayur dan buah ini kita dapat. Nah, masalahnya kalau kita makannya nggak bisa sehat. Iya, nggak bisa sedisiplin itu gitu ya, kan nggak dok? bisa sedisiplin itu. Pagi-pagi buru-buru, gimana Iya. mau makan sayur, misalnya gitu kan. Nah, artinya karena vitamin dan mineral ini ada angka kecukupan gizinya. Nanti Mbak Muti, Mbak Yuli lihat deh, AKG buat vitamin, AKG buat mineral. Itu artinya harus terpenuhi setiap hari. Kalau kita nggak bisa memenuhi dari bahan makanan natural, bisa nggak sih dari katakan
tablet, Tablet, suplemen, iya. boleh asal tidak berlebihan gitu. Ada apa ya? Ada terapi vitamin yang berlebihan itu ada, Mbak. Bukan Terapi berlebihan. karena minum vitamin berlebihan. Ya, Jadi harus jumlahnya diterapi. banyak. Misalnya buat antioksidan, nggak cukup tuh vitamin C hanya 90 Iya. miligram butuh yang lain. Nah itu beda. Kalau yang saya bicarakan ini adalah angka kecukupan gizi yang setiap hari harus dipenuhi oleh setiap orang. Nah jadi kalau kita nggak bisa memenuhi, kita bisa minum suplemen. Tapi juga nggak usah berlebihan kalau untuk AKG. Misalnya kita minum apa? Multivitamin. Tuh udah lengkap tuh. Vitamin A ada, vitamin B ada, B1, B2, B12 ada itu semua. Vitamin C boleh 1 cukup. Misalnya gitu. Mungkin ada vitamin-vitamin tertentu yang kita butuh banyak. Terutama contoh vitamin D. Vitamin D itu orang Indonesia memang 80% kurang vitamin D. Ingat kan waktu zaman Covid kita itu kalau sakit itu kan virus. Kita harus lawan pakai tubuh kita sendiri. Itu butuh vitamin D tinggi dan kita itu umumnya kurang. Jadi mungkin kalau vitamin D gampang tuh kita bisa periksa di laboratorium. Kalau kita tahu kita kurang defisiensi ya kita minum vitamin D. Tapi apakah boleh vitamin D kan yang sekarang tuh ada 10.000 IU, 5.000 IU, 1.000 IU. Mana yang kita harus pilih? Kalau kita rendah sekali, kita boleh minum 5.000 sampai 10.000. Tapi cek lagi. Kalau kita sudah bagus, nah kita minumnya maintenance. Kira-kira 1.000 IU cukup. gitu. Iya, Tapi itu untuk vitamin D. Karena apa? Vitamin D itu larut lemak. Kalau vitamin B, vitamin C itu larut air. Kalau dia kelebihan dikeluarkan lewat urin, aman gitu. Vitamin D larut lemak maksudnya gimana tuh, Dok? Jadi vitamin D itu vitamin yang larutnya di lemak. Di lemak. Iya. Nah, jadi dia kalau kelebihan tidak bisa dikeluarkan melalui urin. Kalau vitamin B, vitamin C itu dikeluarkan melalui urin. Nah, vitamin D ini tidak boleh berlebihan karena kalau berlebihan penyerapan kalsiumnya berlebihan, tulangnya menjadi getas, gampang patah. Adalah faktor-faktor itu. Jadi artinya tidak begitu saja. Karena sekarang kan lagi viral tuh ya. Vitamin D itu minum orang sampai 5.000. Kalau kita rendah boleh. Tapi nanti sudah bagus ya kita turunkan sesuai dengan AKG. AKG-nya vitamin D itu sekitar berapa? 800 sampai 1.000 IU. Nah, itu kita minum itu aja cukup. Gitu. Kamu minum vitamin nggak? Minum. Vitamin D3, C gitu. Minum cukup sih vitamin. Cukup untuk. Jadi memang biasanya kita didampingi juga oleh tablet-tablet itu ya. Iya. Minuman pendamping. Terus Dok, aku mau tanya, kalau misalnya vitamin itu memang harus butuh jangka waktu lama gak sih kita minumnya gitu loh? Apa harus ada jedanya gitu ya? Jangka waktu berapa kita harus jeda dulu, stop dulu gitu? Sebetulnya kebutuhan vitamin kita itu sepanjang hidup kita setiap hari. Tadi tuh angka kecukupan gizi itu setiap hari. Hanya sumbernya aja yang kita beda-bedakan. Mau dari sumber bahan natural, makanan, sayur, atau dari tadi suplemen. Kalau kita kira-kira kita makannya bagus, kita tiap hari misalnya makan jambu biji 3 kali sehari, ya kan cukup tuh kebutuhan AKG itu hanya sekitar berapa ya? 90 miligram. Di dalam satu jambu biji itu aja udah 200. Jadi kalau kita makan jambu biji, oke. Kalau kalau vitamin dari bahan makanan natural nggak mungkin kelebihan. Beda sama kalau kita minum suplemen bisa kelebihan. Kalau dari bahan makanan natural itu karena dia ada yang lainnya. Misalnya kalau kita makan jambu biji ada seratnya, ada cairannya, ada fitonutrien yang lain. Jadi kenapa kok kalau dokter gizi selalu nganjurinya dari bahan makanan natural dulu deh. Nanti kalau sudah baru kalau toh mau multivit sehari 1 cukup. Yes. Plus vitamin D, plus mungkin
ikan kalau bisa tiap hari ya udah makan ikan laut. Makan Tapi ikan kalau nggak aja bisa gitu tiap ya. hari ya baru tambah omega 3. Kira-kira gitu sih. Iya, iya, Oke, iya. Dok. Clear Dok. Nah, sekarang kan kita masuk bulan Ramadan gitu ya. Mbak Yuli, kamu sejak terdiagnosis Iya. kan udah remisi 3 tahun ya. Iya. Udah coba puasa? Puasa dong. Puasa ya? Puasa. Ceritain itu puasanya apakah waktu treatment kamu puasa atau setelah treatment? Aku setelah treatment. Setelah treatment ya. Setelah treatment. Ada tantangan-tantangan sendiri nggak? Karena kan badan mungkin udah berbeda nih, Iya. ya kan? Tubuh kita sudah berbeda dengan sudah ada treatment yang kita jalani. Kamu ngerasa ada perbedaan nggak antara berpuasa sebagai survivor, Iya. ya, dengan waktu berpuasa di masa sebelum terdiagnosis? Kalau aku sih biasa aja sih Mbak Muti ya. Kamu jagoan banget. Iya, setelah terdiagnosa kan Ternyata? aku kan tetap menjalankan ya untuk puasa tetap. Iya. Terus treatment suntik gitu kan tetap juga aku jalanin gitu. Nggak ada efek nggak apa-apa sih. nggak ada rasa tertentu, Enggak terlalu ini sih. Kadang sesekali cuma aku enggak ngerasa oh ini karena ini ya, karena ini enggak ngerasain gitu. Oke. Nah, Dok, sebenarnya gimana sih, Dok, kalau berpuasa untuk kita ya? Artinya yang sudah menjalani terapi, Sudah selesai Sudah menjalani selesai ya? terapi, Yes. sudah fit kembali, Iya. Apakah- makannya udah bisa. Iya. Sebenarnya gini, puasa juga itu kan sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan keadaan sehari-hari. Kalau kita puasanya benar, kita sahur, Iya. makan, lengkap. Sahur itu nggak boleh cuman minum teh manis. Sahur itu harus makan lengkap, nasi atau pengganti nasi, lauk, sayur, minum cukup. Itu namanya sahur. Iya. Dan nanti 14 jam kemudian kita kan selama 14 jam nggak boleh makan apa-apa. Setelah 14 jam kita buka. Ya, buka ada bilang dengan yang manis ya, satu kali pas buka boleh tapi nggak harus juga. Habis itu kan kita makan lagi. Jadi kita sudah makan berapa? 2 kali. 2 kali. Terus nanti kita pergi taraweh, pulang taraweh kita nyenek. Iya. Wah, misalnya. Iya. Jadi sebetulnya tidak terlalu beda dengan kondisi Iya. kita tidak berpuasa. Tetapi pada pasien yang sedang menjalani terapi, makannya susah, nggak nafsu, nelennya susah, Susah ya, sakit ya. waktu Mual. nelen, mual, kan bisa makannya cuma dikit, nggak mungkin lah puasa, karena dia justru harus makannya porsi kecil tapi sering. Lah kalau lagi puasa kan nggak bisa sering, jadi memang harus melihat kondisi. Kondisi. Kalau kita sudah fit, sudah bisa makan biasa sehari-hari, puasa oke. Karena apalagi kalau kita puasanya benar, kita atur. Jadi pas sahur itu lengkap plus buah, plus minum 2 gelas. Jadi sahur itu Mbak nggak bisa buru-buru, nggak bisa dari jam 12 malam, cuman minum teh manis manis gitu atau ya, kopi, waktu sahur. ya kan nggak boleh. Puasanya harus Tetap sahurnya harus harus ya, lengkap. makanan harus Iya. lengkap ya, Dok. Nah, nanti 14 jam buka lengkap juga. Terus kita taraweh. Pulang taraweh kita masih bisa makan. Snacking buah pun masih bisa. Jadi maksud saya kalau sudah fit bisa, tapi kalau belum fit Iya. makan cuman bisa dikit-dikit 2-3 sendok, ya nggak mungkin lah puasa Mbak Muti. Iya. Habis itu badan nanti nggak bisa optimal terapinya. Yes. Nah, Dok, kan ada sekarang tuh lagi tren tuh intermittent fasting, Iya. kan? Intermittent. Pernah nyoba Yul? Aku lagi jalanin. Kamu lagi Iya. jalan. Nah, ini kan menarik ya. Kamu lagi apa rasanya dari intermittent fasting? Terasa Tadinya ada? sih baru-baru ya karena aku belum pernah gitu ya. Aku coba baca-baca, aku lihat di ada beberapa yang narasumber juga yang kasih tahu nih umur sekian cocoknya di jam sekian sampai jam sekian. Aku terapin tuh. Baru-baru sih agak-agak pusing ya, Dok ya. Berapa jam? Mbak Yuli ambil yang berapa jam? Aku mulai stop itu jam 6. Jam 6 Jam sore. 6 sore. Makan lagi? Makan lagi. Makan lagi jam 9 makan lagi. Jadi berapa jam tuh? Nggak makannya? 15 jam. 5 kurang lebih ya. 15 Ya kan? jam. 15 Oke. jam kurang lebih. Ya. Jadi waktu jam 9 nih aku mulai makan sayur. Aku selalu sayur ya. Sayur, telur 2 butir. Terus sama
seiris keju kadang gitu. Terus udah minum yang banyak. Terus makan siang tetap seperti biasa nih dok. Nanti berhenti setelah jam 6. Ya. Jam 6. Boleh saya tanya, Iya. tujuannya Mbak Yuli melakukan intermittent fasting sebenarnya untuk apa? Salah satunya aku kelebihan berat badan. Karena setelah itu kok makin lama makin naik gitu dok. Ya. Gitu dari yang sebelum aku Iya, sebelum diagnosis. enggak sesudah diagnosis. Terus pas setelah aku operasi yang kedua, itu berat badan tuh naik banget Mbak Muti. Metabolisme udah beda juga ya. Iya, udah beda jauh dok. Terus akhirnya aku coba lagi gitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya intermittent fasting itu dari beberapa meta-analisis memang dapat menurunkan massa lemak, dapat meningkatkan massa otot. Nah, karena itulah intermittent fasting itu kalau kita lihat banyak dipakai oleh orang-orang untuk menurunkan berat badan. Oke. Ya, contohlah Mbak Yuli, tadi kan saya tanya tujuannya apa sih sebenarnya di awal gitu ya. Ya, karena kan kita jadi mengurangi jam makan ya sebenarnya. Tapi memang dari berbagai penelitian mungkin juga karena makanan kita berkurang jumlahnya, nggak bisa setiap saat ngemil-ngemil ya kan. Karena sebenarnya kan yang bikin lemak kita nambah itu kan cemilan. Karena apa? Cemilan itu kan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam, ya enak-enak lah ya kan, beda lah sama kita makan nasi. Nah itu kan sebenarnya yang bikin lemak kita numbuh, lemak kita itu bertambah. Nah dengan kita intermittent fasting kan tadi sekitar berapa 14-15 jam nggak makan, dan di siang hari bukan di malam hari kan, ya kan siang harinya kan ada sampai jam 9 terus jam 6 sampai ya biasanya kan kalau kita nggak intermittent dari jam 6 sampai jam 10 malam kan masih banyak yang kita makan ya kan. Terus nanti pagi-pagi habis sarapan masih banyak juga yang kita makan. Nah dengan kita mengurangi ini otomatis si lemak di badan kita jadi berkurang. Nah lemak yang berkurang ini efeknya luar biasa. Tadi di awal saya udah bilang troublemaker itu si lemak. Nah lemak yang kita bisa kurangin ternyata efeknya itu banyak untuk kesehatan. Kita jadi tadi resiko kankernya kan turun. Kan saya udah bilang lemak di badan itulah troublemaker utama untuk faktor risiko kanker. Sehingga kalau kita bisa nguranginya ya efeknya juga pasti baik. Positif. Dan boleh ya untuk kita sebagai survivor. Kalau udah sehat kayak Mbak Yuli boleh. Dan penyakit lain, diabetes itu juga karena lemak, hipertensi karena lemak yang berlebihan. Jadi kalau menurut saya kalau kita kelebihan berat badan, oke, karena makan kita jadi berkurang, snacking kita berkurang. Tadi di awal saya bilang makan sehat, jangan snacking macam-macam, snackingnya buah. Tapi kalau kita dalam keadaan biasa susah. Di Indonesia itu kondisi kita itu kita sebut obesogenik. Karena apa? Bikin kita obes. Coba lihat makanan enak itu luar biasa, banyaknya. Udah cake yang gulanya tinggi, menteganya banyak, tengahnya masih pakai creamer dan sebagainya. Itu kan lemaknya banyak Mbak. Nah dengan kita intermittent sebenarnya itu dikurangin kan? Nggak sempat makan yang kayak gitu kan Mbak. Nah jadi ya lemaknya jadi berkurang, lemak badan kita berkurang. Lemak badan kita berkurang efeknya apa? Pasti lebih nyaman. Dengan cara apapun. Kan intermittent misalnya, itu juga kita jadi nyaman kalau lemak berkurang, apalagi kalau kita ditambah olahraga, aktivitas fisik, wah itu ototnya nambah, ya kan? Mungkin kita bisa karena kita makannya teratur, kita bisa nentuin makanan kita apa. Kalau kita asal comot, kita nggak bisa nentuin, Mbak. Asal beli, asal comot, nah itu yang bikin bikin badan kita juga jadi nggak oke. Penyakit juga jadi banyak. Gitu. Sebenarnya nih
intermittent ini kan sebenarnya pola mendisiplinkan makan ya dok ya. Iya. Saya kan agak terintimidasi kok teman-teman banyak banget sih yang intermittent gitu. Terus tapi kalau misalnya saya pilih nih dok, ya udah saya pokoknya malam tuh nggak makan, tapi saya mau makan sayur, kan nggak ada lemaknya itu juga sebenarnya termasuk bisa Nggak makan nasi nggak makan maksudnya. nasi, misalnya Iya, sayur dan kan itu salah satu Heeh. objektif juga yang untuk Iya. mengurangi lemak itu juga nggak apa-apa kan dok. Bisa Sayur jadi sama begitu lauk. ya? Oh, sayur Iya, sama lauk. lauknya ya. supaya cukup. Tadi supaya proteinnya yang 1 gram, 1,2 gram itu terpenuhi. Kalau kita hanya makan protein 2 kali, nggak terpenuhi loh Mbak. Lo yang intermittent? Yang intermittent kan dia makannya tadi makan siang. makan si- Tadi cuman jam siang. 9. Pagi, siang, sore. Jam 9. Oh. Terus Terus jam jam 12, 12, jam- terus jam 6 sore kan? Iya. 3 kali Oh. makannya. Cuman gini loh, tidak sembarangan makan. Yes, yes, Iya yes, kan? yes. Tidak kan kita pilih-pilih Iya, nih. iya, iya, gitu. iya. Oke, jelas, jelas. Nah, kamu ada lagi yang mau ditanyakan sama dokter? Mumpung dokter biasa. Iya dok, gini, kalau misalnya kalau puasa itu gimana dok? Puasa Ramadan. Bukan, Puasa Maksudnya Kan, puasa? berapa jam? Kaitannya seharian dengan gitu. Jadi kayak kita puasa Kayak puasa, Ramadan ya, tapi kayak di puasa. luar Di luar bulan Ramadan. Oh, oke. Puasa itu sebetulnya kita menggeser waktu makan. Yang tadinya makan pagi, makan siang, makan malam. Iya. Sekarang kita geser menjadi makan tengah malam, bukan tengah malam ya, makan subuh, Makan subuh. Sebelum imsak dan makan sore. sore jam 6 dan mungkin makan malam kan setelah taraweh. Iya. Ada tuh. Jadi sebetulnya kalau kita bisa penuhi kebutuhan kita, itu puasa itu apa namanya? Ya artinya di yang biasa kita makan seenaknya ini bisa kita stop kan? Ya karena kan kita nggak boleh makan nih dari katakan jam 4 pagi sampai jam 6 sore, Iya. ya kan? Sehingga kita makannya ya makan besar. Ya tapi cuman memang di kita itu kadang-kadang kalau buka puasa, takjilnya luar Iya, biasa, luar biasa. manis, berlemak, ya kan? Sebenarnya nggak harus seperti itu. Kita biasa makan biasa nanti setelah tarawih. Jadi sebenarnya hanya menggeser waktu makan dan menjadi lebih disiplin untuk tidak tergoda dengan snacking yang macam-macam. Jadi menurut saya snacking inilah sebenarnya yang jadi apa ya penyebab orang itu jadi beratnya lebih, ya kan? Kan dan kita nggak disiplin. Snacking kita itu kan banyaknya tepung ya, gorengan, kemudian keripik-keripik, Iya. kemudian cake, Gula. kemudian apa mungkin spaghetti juga bisa jadi snacking, ya kan? Yang kayak gitu. Padahal satu piring. Padahal itu kalorinya tuh luar biasa gitu. Jadi maksud saya ya mungkin kalau kita puasa itu bisa juga. Jadi kalau selain puasa Ramadan, mungkin kalau untuk yang Muslim kan ada namanya puasa Nabi Daud yang Iya. sehari puasa sehari Iya. enggak, atau puasa Puasa Senin Senin Kemis, ya kan? Ya itu pasti efeknya ada, bukan nggak ada. Dan kalau puasa Ramadan itu sudah banyak penelitiannya, efeknya luar biasa terhadap kesehatan. Kesehatan ya. Terhadap kesehatan. Oke. Ya. Yul, kamu kan berarti cukup rajin puasa ya. Iya. Menurut kamu nih yang rajin berpuasa, ada nggak sih pengaruhnya buat kamu sebagai survivor ya berpuasa itu terhadap tubuh dan mental kita? Pengaruhnya sih biasa aja sih Mbak Muti. Nggak terlalu gimana. Secara mental mungkin apa yang terasa membawa manfaat secara mental kan, misalnya kamu menjadi lebih sabar jadinya gitu. Ya lebih itu aja sih. Lebih sabar gitu, lebih apa ya? Dibilang lebih sabar juga bisa juga lebih sabar gitu. Paling cuma itu aja sih. Nggak- Yang lain-lain enggak pengaruh apa-apa. Jadi ya udah Ya kamu udah seperti menjalani hari-hari karena Hari-hari. udah biasa ya. Iya, Oke. Oke, ada pesan kamu nggak buat teman-teman yang survivor yang mau menjalankan puasa misalnya? Untuk para survivor yang mau menjalankan puasa, kita kan di sini sudah jadi survivor ya. Enggak usah takut untuk makan apapun. Terus pokoknya gizinya seimbang aja. Gitu.
sesuai tadi topik Sesuai kita yang topik sudah yang udah kita luar omongin, biasa. ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Fias dan Mbak Yuli udah Iya. berbagi. Kembali, Mbak Ini Muti. banyak sekali insight yang kita dapat dan mudah-mudahan buat teman-teman juga bisa menjadi semakin yakin bahwa pola makan yang tepat untuk kondisi masing-masing itu yang Yang akan pas. membawa yang pas ya, akan membawa kebaikan juga untuk tubuh ya Dok. Iya, Iya, betul. iya. Oke, thank you so much Dok dan Mbak Yuli, thank you Oke, banget. Mbak Dok, Muti, terima kasih sama-sama, banyak. dokter. Dari obrolan hari ini, jadi kita paham ya bahwa yang penting itu bukan apa yang kita makan, tapi bagaimana kita memahami tubuh sendiri. Nggak ada makanan yang sangat baik dan juga nggak ada makanan yang kita larang dengan saklek ya. Jadi masing-masing mesti memahami tubuhnya dan paham pola makan yang paling tepat untuk dirinya sendiri. Untuk teman-teman survivor yang mau berpuasa, bisa banget. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga dilancarkan sampai selesai. Rasa cemas datang, hadang membiru. Asalmu kian pupus tak menentu. Terjebak dalam halusinasi kelam. Oh kamu yang sering merasa terpaksa.